Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Tidak Menarik Lagi. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Apakah Anda pernah mengatakan kalimat seperti judul video? Kira-kira, apa alasannya sehingga kalimat tersebut bisa keluar dari mulut Anda? Ironisnya, pernyataan tersebut memang benar, karena saham memang tidak menarik. Sejak pertama kali membuka rekening sekuritas, seharusnya Anda memang sudah tahu bahwa saham itu instrumen yang membosankan dan bikin mengantuk. Selain membosankan, instrumen ini juga sering membuat orang rugi. Bukannya tambah kaya, setelah masuk pasar saham, kok malah tambah miskin? Nah, di video ini saya mau sharing beberapa pendapat pribadi kenapa saham itu tidak menarik. Sebagai informasi, pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi dan setiap orang tentu punya sudut pandangnya masing-masing. Anda boleh setuju dan juga boleh menentangnya. Alasan pertama, saham tidak ada bentuk fisiknya. Apabila membuka coffee shop, Anda bisa nongkrong di sana dan mengatakan bahwa Anda adalah pemilik coffee shop tersebut. Teman-teman yang minum di sana pasti bangga melihat pebisnis muda yang punya usaha F&B. Tidak jarang Anda memberikan diskon atau free minuman jika teman dekat Anda nongkrong di sana. Pesan saja, gratis, nggak perlu dibayar. Tidak hanya bagi teman-teman, bagi diri sendiri, berfoto di coffee shop dan diposting di Instagram untuk menunjukkan betapa hebatnya bisnis yang dimiliki bisa meningkatkan jumlah follower. Anda juga bisa langsung pasang story-story bisnis dan menjadi mentor bisnis karena punya usaha yang keren, maju dan banyak pengunjungnya. Tinggal menambahkan kata owner atau founder saja sudah meningkatkan derajat sosial Anda. Bagaimana dengan saham? Memangnya bisa Anda nongkrong di Starbucks dan mengatakan coffee shop itu milik Anda setelah membeli saham MAPI? Mungkin teman-teman Anda bisa tertawa mendengar kalimat tersebut. Selain itu, apakah Anda bisa memberi diskon atau free minuman kepada mereka jika nongkrong di sana dengan berkata, pesan saja, gratis, nggak perlu dibayar? Jika berkata seperti itu, yang ada adalah yang harus membayar pesanan mereka. Selain itu, kepemilikan saham Anda yang ada di portofolio tidak bisa difoto dan dipamerkan, bukan? Apakah menjadi keren jika Anda selfie di samping HP dan memperlihatkan screenshot portofolio yang hanya satu lot saja? Bukannya dikagumi di sosial media, yang ada malah Anda disindir karena terlalu lebay. Hal lain juga, Anda tentu malu kan jika mengaku sebagai owner Starbucks di media sosial dengan menuliskan di deskripsi Instagram yang Anda miliki. Itulah alasan kenapa saham tidak menarik, karena tidak ada yang bisa dipamerkan, bukan? Alasan kedua, harga naik turun hampir setiap hari. Masih melanjutkan dongeng coffee shop tadi, jika punya coffee shop, Anda tidak akan melihat papan besar di pintu coffee shop yang memperlihatkan berapa nilai bisnis tersebut setiap hari, bukan? Hari Senin nilainya 100 juta, hari Selasa berubah menjadi 90 juta, hari Rabu menjadi 110 juta, dan seterusnya. Selain itu, bangunannya coffee shop juga tidak akan bergerak naik turun seperti saat terjadi gempa bumi, kan? Setiap hari Anda tetap bisa datang ke sana sambil melihat karyawan bekerja dan masuk ke ruangan spesial yang hanya bisa dimasuki oleh owner. Anda tidak akan memusingkan masalah harga dari coffee shop. Sedangkan saham, pada jam perdagangan di hari Senin sampai Jumat, setiap detik harga saham selalu naik dan turun. Jam 9 harganya 1000, jam 10 sudah menjadi 900, jam 11 naik menjadi 1100. Bukankah naik turun jangka pendek seperti itu bikin pusing? Kalau portofolionya profisi tidak menjadi masalah. Namun, jika semua saham berwarna merah, Anda tentu malas untuk melihat harganya. Hampir setiap hari seakan-akan uang Anda terus berkurang saat harga sahamnya turun. Sudah susah-susah analisa, beli rekomendasi sana-sini, harganya turun. Lebih baik uangnya ditarik dan ditempatkan di deposito, kan? Meski bunganya hanya 3% setahun, tapi pasti diperoleh. Dibandingkan saham, iming-iming dapat keuntungan 10%, malah ternyata rugi 10%. Sudah rugi waktu, rugi tenaga, dan rugi uang. Setuju? Alasan ketiga, banyak ilmu belum tentu banyak profit. Kalau Anda sekolah dan rajin belajar, pasti bisa menjawab soal ujian dengan baik. Bahkan jika jawabannya sudah di luar kepala, soal ujian menjadi sangat mudah dan nilai A atau 100 sudah di tangan. Itulah yang menjadi alasan Anda kenapa perlu banyak belajar, karena sudah tahu jika banyak belajar, soal ujian menjadi lebih mudah. Bagaimana dengan saham? Meski Anda sudah menghabiskan ratusan buku saham, sudah berpengalaman seperti apapun, tetap saja akan ada waktunya Anda mengalami kerugian. Katakanlah Anda menganut konsep fundamental, meski laporan keuangan perusahaan sudah hafal di luar kepala, tetap saja Anda masih bisa rugi. Sekalipun Anda hafal berapa banyak karyawan yang bekerja di perusahaan, berapa bunga bank dari pinjaman perusahaan, dan sampai berapa umur presiden direkturnya pun,
Tetap saja hal itu tidak menjamin bahwa Anda pasti profit kan? Sudah banyak menghabiskan waktu, keluar banyak uang, tetap saja masih rugi. Atau kalaupun profitnya belum balik modal dengan uang training yang sudah dikeluarkan selama ini. Apakah saham memang benar-benar menguntungkan? Kalau iya, kenapa sudah belajar pun masih rugi? Bahkan Warren Buffett yang merupakan investor tersukses seabad raya, pernah jual rugi perusahaan penerbangannya kan? Kalau investor tersukses saja bisa rugi, apalagi kita yang hanya serpihan debu yang tak bernilai ini. Sudah modalnya kecil, belajarnya banyak, ruginya malah lebih banyak lagi. Niatnya cari profit, tapi dapatnya rugi besar kan? Alasan keempat, terlalu banyak ilmu yang membingungkan. Jika Anda belajar di universitas di Jakarta, 1 tambah 1 tetaplah 2. Begitu juga jika Anda belajar di universitas di luar negeri, 1 tambah 1 tetap saja 2. Di sekolah, kita belajar ilmu pasti yang sudah ada teorinya dan hasilnya sama. Kesimpulannya, semakin banyak belajar, semakin jago. Bagaimana dengan saham? Analis A bilang saham ABCD murah, tapi analis B bilang saham ABCD tersebut mahal. Fundamental bilang saham ABCD bisa dibeli sekarang, teknikal bilang malah waktunya untuk dijual. Di instrumen ini tidak ada ilmu pasti seperti ilmu yang kita pelajari di sekolah ataupun universitas. Meski membaca satu buku yang sama, tetap saja hasil analisa antara orang yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Lebih mengejutkannya, satu analisa yang digunakan oleh 2 orang yang berbeda, hasilnya bisa juga berbeda. Tidak ada yang bisa dijadikan guru di saham, karena guru yang mengajar pun pasti pernah salah dengan ilmu yang diberikan. Di saham itu belajarnya susah, buang waktu analisa tapi tetap saja rugi. Meski Anda sering melihat presentasi dari bursa yang mengatakan bahwa pasar saham memberikan imbal hasil terbaik sepanjang sejarah, tapi buktinya di portofolio tetap berwarna merah kan? Sudah keluarkan uangnya lumayan untuk join grup premium berbayar, ujung-ujungnya tetap rugi juga. Alasan kelima, banyak drama dan banyak isu. Di pasar saham, hampir setiap hari Anda akan melihat berita yang terus dikaitkan dengan harga saham. Kalau saham tambang harganya naik, dikaitkan dengan harga batubara dunia yang melonjak. Kalau saham farmasi terbang, dikaitkan dengan vaksin yang sedang disebarluaskan. Kalau saham bank digital mencapai auto-reject atas, dikaitkan dengan isu bank digital. Begitu banyak berita aneh yang ada sehingga pasar saham menjadi terlalu ribut. Hari ini berita A, besok berita B, besok lusa berita C. Ironisnya, sudah baca banyak berita tetap saja portofolio rugi. Pasar saham juga sering dikaitkan dengan bandar atau big money. Kalau bandar tidak menggerakkan harga, sebagus apapun perusahaannya, tetap saja harga tidak akan naik. Ya, itu benar, karena memang harga terbentuk dari supply and demand kan? Itu juga yang terkadang bikin malas. Perusahaannya sudah bagus, CGC-nya oke, fundamentalnya baik, valuasinya murah, tapi harga sahamnya bukannya naik, malah terus turun. Menjengkelkan bukan? Sudah dapat saham bagus, tapi setelah dibeli, harganya malah turun. Kalau begitu, apa gunanya mencari saham bagus kalau kenyataannya harga tetap turun? 5 alasan yang Mimin bahas tadi merupakan keluh kesah yang banyak disampaikan oleh orang-orang yang patah hati dengan pasar modal. Biasanya orang-orang seperti ini adalah mereka yang terlalu polos masuk market dan tidak dibekali dengan pemahaman yang baik. Hanya karena ambisi mencari profit, ujung-ujungnya malah rugi besar. Bagi Mimin, saham itu tetaplah instrumen investasi yang bisa profit tapi bisa juga rugi. Jadi, memang dari awal tidak ada jaminan bahwa beli saham pasti profit. Selain itu, dari awal saham memang dijadikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan meski hanya 0,00001% saja. Untuk itu, perlakukanlah instrumen ini seperti Anda memperlakukan sebuah bisnis. Memang benar, saham itu tidak menarik untuk jangka pendek, apalagi bagi mereka yang sudah merasakan keuntungan ratusan persen di cryptocurrency. Namun, dalam jangka panjang, saham tetaplah salah satu instrumen terbaik yang dipilih seluruh dunia sejak zaman purbakala. Di balik semua kekurangan yang ada di bursa, tetap saja banyak kelebihan yang bisa kita lihat. Tidak perlu komplain terlalu banyak karena toh suara Anda tidak didengar juga. Dibandingkan terlalu banyak protes dengan kekurangan bursa, lebih baik terus tingkatkan kemampuan kita di pasar saham. Tapi kalaupun Anda sudah belajar dengan konsisten tapi tetap rugi, mungkin memang benar bahwa saham itu tidak tepat, khususnya bagi Anda. Intinya, carilah instrumen yang Anda kuasai, yang mana Anda bisa berinvestasi dengan tenang di sana. Tapi bagi Mimin pribadi, saham tetap merupakan instrumen terbaik yang dapat dipercaya, khususnya untuk jangka panjang. Bagaimana denganmu? Tulis di kolom komentar ya.
Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang. Thank you.